Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apoteker Susanti, MSI selaku dosen mata kuliah Teori Kimia Fisik, dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sirapania Salsabila dari kelompok 1 kelas Farmasi A. Perkenalkan juga teman-teman saya, diantaranya ada Iis Nur Asyah, Widya Nurul Aini, Yulia Ningrum, Nizar Kautsar, Rianti Susilawati, Ade Ayu Yulianti, dan Bella Osama. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu ke-1 pendahuluan pengertian larutan, yang kedua larutan elektrolit, yang ketiga larutan non-elektrolit, dan yang terakhir penutup. Langsung saja kita pada pendahuluan yaitu pemaparan pengertian larutan. Pengertian larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari 2 atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Larutan dinyatakan dalam konsentrasi larutan, sedangkan proses percampuran zat terlarut dan pelarut membentuk larutan disebut pelarutan atau solvasi. Larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menyebabkan lampu menyala atau gelembung gas di sekitar elektrode. Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik disebut larutan elektrolit. Larutan ini merupakan gejala berupa menyalanya lampu atau timbulnya gelembung gas dalam larutan. Larutan elektrolit mengandung partikel-partikel yang bermuatan kation dan anion. Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Michel Faraday, diketahui bahwa jika arus listrik dialirankan ke dalam larutan elektrolit, akan terjadi proses elektrosis yang menghasilkan gas. Gelembung gas ini terbentuk karena ion positif mengalami reaksi reduksi dan ion negatif mengalami oksidasi. Contoh pada larutan HCl terjadi reaksi elektrolis yang menghasilkan gas hidrogen sebagai berikut. HCl menjadi H+ plus Cl-. Reaksi reduk 2H+ plus 2E menjadi H2. Reaksi oksidasi 2Cl- menjadi Cl2 plus 2E-. Contoh larutan elektrolit yaitu 1. Larutan asam klorida, 2. Larutan natrium hidroksida, 3. Larutan asam asetat atau cuka, 4. Larutan amonia, 5. Larutan natrium klorid. Derajat ionisasi. Derajat ionisasi adalah parameter larutan elektrolit yang berupa perbandingan antara jumlah zat yang mengion dengan jumlah zat mula-mula. Oleh karena itu, digunakan persamaan sebagai berikut. Rumus derajat ionisasi di mana alpha sama dengan derajat ionisasi. Dengan ketentuan sebagai berikut. Derajat ionisasi sama dengan 1, maka zat mengalami ionisasi sempurna atau dapat digolongkan asam atau basa kuat. 0 sama dengan 0 kurang dari derajat ionisasi 1 mengalami ionisasi sempurna. Maka zat mengalami ionisasi sebagian atau dapat digolongkan asam atau basa lemah. Derajat ionisasi sama dengan 0, maka tidak mengalami ionisasi sama sekali. Larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang mengalami daya hantar listrik sangat baik karena dalam larutan terdapat banyak ion yang bebas bergerak yang disebabkan terjadinya peristiwa ionisasi sempurna. Artinya semua zat elektrolit terurai menjadi ion-ionnya. Larutan elektrolit kuat memiliki derajat ionisasi sama dengan 1 atau mendekati 1.
Berarti zat terlarut hampir semua terionisasi. Adapun contoh untuk larutan elektrolit kuat antara lain NaCl, HCl, H2SO4, HNO3, dan lain sebagainya. Larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang memiliki daya hantar listrik buruk karena dalam larutan terkandung sedikit ion yang bebas bergerak yang disebabkan terjadinya peristiwa ionisasi sebagian. Adapun larutan elektrolit lemah memiliki derajat ionisasi A lebih dari 0 kurang dari 1. Artinya sebagian kecil zat elektrolit terurai menjadi ion-ionnya. Selain itu, larutan elektrolit lemah juga bisa diartikan larutan elektrolit yang mengalami sedikit ionisasi atau mengalami ionisasi tidak sempurna. Reaksi dan contoh reaksi larutan elektrolit lemah. Reaksi ionisasi larutan elektrolit lemah adalah ionisasi yang terjadi pada larutan asam lemah dan basa lemah. Contohnya yang reaksi ionisasi larutan elektrolit asam lemah. Reaksi ionisasi elektrolit lemah dan asam lemah dapat dinyatakan dengan persamaan umum reaksi kimia seperti berikut. HX2 menjadi X pangkat H plus Z pangkat X aquos. Contoh reaksi ionisasi larutan elektrolit lemah basa lemah. MOH dikali MOHX aquos menjadi MX plus aquos plus XOH min aquos. Contoh reaksi ionisasi larutan elektrolit lemah basa lemah. MOHX aquos menjadi MX plus aquos plus XOH min aquos. Perbedaan larutan elektrolit kuat dan lemah. Elektrolit kuat menyebabkan nyala lampu terang pada alat uji daya hantar listrik, menimbulkan banyak gelembung gas pada elektrode alat uji elektrolit. Di dalam larutan terionisasi sempurna, jumlah ion dalam larutan relatif banyak, menunjukkan daya hantar listrik yang kuat, derajat ionisasi mendekati 1, zat terlarut berada dalam bentuk ion-ion dan tidak ada molekul zat terlarut yang netral. Yang terakhir yaitu zat terlarut umumnya merupakan senyawa ionik atau kovalen polar. Elektrolit lemah menyebabkan nyala lampu redup atau tidak menyala pada alat uji daya hantar listrik, menimbulkan gelembung gas lebih sedikit pada elektrode alat uji elektrolit. Di dalam larutan terionisasi sebagian, jumlah ion dalam larutan relatif sedikit, menunjukkan daya hantar listrik yang lemah, derajat ionisasi kurang dari 1. Zat terlarut sebagian besar berbentuk molekul netral dan hanya sedikit yang berbentuk ion. Zat terlarut umumnya merupakan senyawa kovalen polar. Sifat larutan elektrolit. 1. Dapat mengantarkan listrik. 2. Memiliki derajat ionisasi yang berkisaran antara lebih dari 0 dan kurang dari 1. 3. Dinyatakan uji daya hantar listrik. Gelembung gas yang dihasilkan banyak lampu menyala. 4. Penghantar listrik yang baik. 5. Derajat ionisasi sama dengan 1. 6. Contoh dari elektrolit kuat. HCl, H2SO4, H3PO4, HNO3, dan HF. Basa kuat. NaOH, CaOH2, MgOH2, dan LiOH. Sifat-sifat elektrolit kuat. Memiliki senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Terionisasi sempurna, menunjukkan daya hantar listrik yang kuat. Jumlah ion yang dalam larutan sangat banyak. Terdapat gelembung gas. Derajat ionisasi mendekati 1. Sifat-sifat elektrolit lemah. Terurai sebagian dalam air, lampu menyala redup, terdapat sedikit gelembung gas. Hubungan keelektrolitan dan ikatan kimia. Ada 2 macam. Yang pertama ada dengan senyawa ion dan senyawa kovalen. Salah satu contoh senyawa ion adalah NaCl yang terbentuk dari ion natrium dan ion klorida. Dalam wujud padatnya, ion-ion NaCl tidak dapat bergerak bebas, sehingga NaCl padat tidak dapat mengantarkan listrik. Namun, jika senyawa ion ini dilelehkan atau dilarutkan, ion-ionnya dapat bergerak bebas sehingga dapat mengantarkan listrik.
Ini ada gambarnya, terlihat jelas. Dengan reaksi NaCl ditambahkan dengan air, kemudian membentuk ion Na sebagai kation dan klorida sebagai anion. Kemudian senyawa kovalen. Hidrogen klorida merupakan salah satu contoh senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen polar bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan listrik. Hal ini disebabkan ketika HCl dilarutkan ke dalam air terbentuklah pembentukan ion, yaitu ion hidrogen dan ion klorida. Reaksi ionisasinya, HCl ditambahkan dengan air, kemudian membentuk ion hidrogen aqueous dan ion klorida aqueous. Peranan larutan elektrolit dalam tubuh manusia. Elektrolit ini mempunyai peran yang penting dalam tubuh dalam menjalankan fungsi organ tubuh, seperti aktivitas otak, saraf, dan pembuatan jaringan baru. Istilah elektrolit dalam gizi mengacu pada jumlah mineral penting yang sering dijumpai dalam keringat, darah, dan urin. Beberapa jenis elektrolit yang bisa ditemukan dalam beberapa makanan yaitu sodium, kalsium, kalium, magnesium, fosfat, klorida, dan bikarbonat. Fungsi elektrolit dalam tubuh manusia. Fungsi elektrolit yang diperlukan agar seluruh proses yang ada dalam tubuh berjalan lancar yaitu yang pertama, menjaga fungsi sistem saraf, yang kedua, memelihara kesehatan tulang, yang ketiga, membantu menghidrasi tubuh, yang keempat, mengatur pH tubuh, yang kelima, memindahkan nutrisi ke dalam sel, keenam, mengeluarkan limbah sel, ketujuh, menjaga saraf, otot, jantung, dan otak bekerja dengan baik. Kemudian, risiko ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh manusia. Kadar elektrolit dalam tubuh bisa terlalu tinggi atau rendah sehingga menyebabkan ketidakseimbangan. Gangguan elektrolit dapat membahayakan kesehatan dan mempengaruhi fungsi tubuh. Beberapa penyebab elektrolit tidak seimbang yaitu muntah, diare, hingga penyakit seperti masalah ginjal dan luka bakar yang parah. Pada umumnya, ketidakseimbangan elektrolit yang ringan tidak memicu gejala apapun. Namun, kondisi yang parah biasanya menimbulkan gejala seperti kelelahan, detak jantung tidak teratur, mati rasa atau kesemutan, bingung, lemah otot dan kram, sakit kepala hingga kejang. Hal tersebut dapat diatasi dengan cara meminum air banyak, minum minuman yang mengandung elektrolit setelah berolahraga, kemudian konsumsi buah dan sayur pengganti natrium dan kalium dalam tubuh. Larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah merupakan kebalikan dari larutan elektrolit, di mana terbentuk dari senyawa nonpolar yang dilarutkan ke dalam pelarut. Nah, larutan non-elektrolit juga merupakan larutan yang tidak bisa memproduksi ion-ion saat dilarutkan ke dalam air. Larutan ini juga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jadi pada larutan non-elektrolit, molekulnya tidak terionisasi dalam larutan, sehingga tidak ada ion-ion yang bermuatan dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya, larutan sukrosa, larutan alkohol, larutan glukosa, dan larutan urea. Sifat-sifat larutan non-elektrolit diantaranya tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak dapat terionisasi. Memiliki derajat ionisasi atau alfa sama dengan 0, yang berarti tidak terionisasi. Tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gelembung pada elektroda karena tidak dapat menghantarkan listrik. Derajat ionisasi atau alfa sama dengan 0, contohnya adalah larutan gula, larutan alkohol, dan larutan urea. Di sini ada uji larutan non-elektrolit. Terlihat bahwa lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas karena tidak terionisasi dan tidak menghantarkan arus listrik sehingga lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas. Contoh senyawanya C6H12O6, CONH2, 2C2H5OH, dan sebagainya. Kesimpulannya, pada larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan elektrolit lemah dapat menghantarkan listrik namun lemah. Pada larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik sama sekali. Selanjutnya, pada larutan elektrolit terdapat proses ionisasi atau terurai menjadi ion-ion. Pada larutan elektrolit lemah terjadi proses ionisasi namun sembunyian.
Larutan non-elektrolit tidak terjadi proses ionisasi. Pada larutan elektrolit, derajat ionisasinya sama dengan 1, sedangkan pada larutan elektrolit lemah, derajat ionisasinya atau alfa lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Pada larutan non-elektrolit, derajat ionisasi atau alfanya sama dengan 0. Jika dilakukan uji daya hantar listrik, pada larutan elektrolit akan menghasilkan gelembung dan lampu akan menyala. Sedangkan pada larutan elektrolit lemah, jika dilakukan uji daya hantar listrik akan menghasilkan gelembung, namun nyala lampu redup atau mati. Sedangkan pada larutan non-elektrolit, jika dilakukan uji hantar listrik, tidak akan menghasilkan gelembung dan lampu tidak menyala sama sekali. Selanjutnya, pada larutan elektrolit, contohnya berupa asam kuat, basa kuat, dan garam. Pada larutan elektrolit lemah, contohnya berupa larutan asam lemah, basa lemah, dan garam. Dan pada larutan non-elektrolit, contohnya adalah larutan gula, larutan alkohol, bensin, dan larutan urea. Materi demi materi, alhamdulillah sudah tersampaikan dengan baik. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih pada anggota kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Harapan saya semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.